Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan dan seluruh sahabat yang mengikuti melalui media Al-Um yang kami cintai. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, bergembira, memuji-muji Allah atas nikmat yang tiada terkira ini, nikmat sehat walafiat, nikmat aman, nikmat bulan suci Ramadan. Karena kita sekarang berada di hampir tengah bulan Ramadan, sudah lewat banyak dari kita, karena ini tanggal 13 atau 14 Ramadan. Sehingga yang sudah lewat itu sudah banyak. Sepertiga itu banyak. Nabi SAW bersabda, "Wathulutsu katsir." Sepertiga itu banyak. Jadi 10 awal pertama sudah lewat. Sekarang kita masuk di tengah-tengah 10 kedua. Mari kita jaga semangat untuk menjalankan segala program yang dicintai oleh Allah di bulan Ramadan, yang ini merupakan kebutuhan kita bersama untuk mendapatkan kebaikan, karunia, kebahagiaan, ampunan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingatkan karena banyak orang begitu sudah melewati hampir separuh, sudah merasa kendor semangatnya atau sudah merasa biasa. Padahal kalau kita lihat program-programnya belum selesai, mungkin juga baca Qur'annya belum selesai, yang lain-lain belum selesai. Padahal ini adalah nikmat besar yang diimpikan oleh setiap orang mukmin. Bahkan kita pun sudah berdoa sebelumnya. Oleh karena itulah mari kita jaga, kita sempurnakan kebaikan yang Allah berikan ini, yang banyak saudara-saudara kita sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu dan tidak bisa menikmati lagi Ramadan sebagaimana kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga hidayah yang Allah berikan kepada kita disempurnakan, dijaga, disempurnakan, dan kita ringan dalam melaksanakan ketaatan di bulan suci Ramadan, lalu diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan dan ridhonya. Allahumma amin. Jemaah sekalian dan rekan-rekan rahimakumullah yang berbahagia, sambil menunggu kebahagiaan lain, kebahagiaan berbuka, mari kita lanjutkan kajian inti kita, yaitu mengkhatamkan kitab Aqidah Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, yang akan kita baca dalam 4 majelis. Majelis pertama adalah muqaddimahnya, majelis sekarang adalah mulai, kemudian dilanjut nanti majelis ketiga dan keempat. Baik, sebelum kita memulai risalah beliau, saya mengingatkan, kemarin sudah kita baca tapi sekilas. Nah, kali ini
kita sampaikan bahwa sebab hadirnya kitab ini diceritakan oleh Imam Ali bin Abdillah Al-Halwani. Ali bin Abdillah Al-Halwani, beliau yang cerita, nanti dikuatkan oleh yang lain, oleh Abdul Karim bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Katsir. Sekarang kita ikuti dulu ceritanya Ali bin Abdullah Al-Halwani. Dia cerita, kuntu bit Tarabulus Al-Maghrib. Saya ada di Tripoli, Maroko. Tarabulus itu Tripoli, Al-Maghrib itu Maroko. Saya berada di Tripoli. Terus saya dan para sahabat saya menyebut tentang sunnah. Pokoknya kita bicara soal sunnah, termasuk bicara tentang siapa para pejuang-pejuang sunnah, ulama-ulama sunnah. Jadi kami menyebut tentang sunnah, lalu menyebut tentang ulama ahlu sunnah. Sampailah pada menyebut nama Al-Muzani. Ya. Nah, kalau cerita daripada Abdul Karim bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Katsir, cerita begini. Saya bermajelis dengan duduk bersama Ali bin Abdillah Halwani. Ya, jadi ini ada dua orang yang cerita tentang majelis itu. Saya waktu itu duduk bermajelis dengan Ali bin Abdillah Halwani di Tarabulus, Maroko, dalam sebuah majelis mudzakarah. Kami itu adalah sekumpulan ulama ahlus sunnah yang mengerti tentang sunnah. Lalu terjadilah pembicaraan, penyebutan tentang ulama-ulama sunnah. Siapa ulama sunnah itu? Ulama ahlus sunnah siapa? Ulama yang mengerti sunnah siapa? Yang memperjuangkan sunnah siapa? Maka disebutlah di majelis mudzakar itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Daud Al-Asfahani, Imam Ishaq ibnu Rahawai atau Rahoyah, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai Imam Abu Ibrahim Al-Muzani. Ya, Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani. Begitu menyebut nama Al-Muzani, fa'arada mu'arid, maka muncullah orang yang tidak setuju khusus tentang nama Muzani ini, nggak mau dimasukkan sebagai kumpulan ulama sunnah. Lalu kami bertanya, ya kami itu ya mau Ali bin Abdillah Al-Halwani atau Abdul Karim bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Katsir. Kami bertanya, loh kenapa? Falima dzalik? Kenapa begitu? Qala, orang tadi menjawab, ya karena saya mendengar Imam Muzani itu bicara soal takdir, artinya mempersoalkan takdir, terus juga mendebat-debat dengan qiyas, dengan nalar, artinya dengan ra'yulah begitu ya. Maka kami pun merasa sedih atas apa yang kami dengarkan tentang beliau, isu-isu tentang beliau. Akhirnya ya kisah dari dua orang ini, baik oleh Ali Al-Halwani maupun Abdul Karim, akhirnya kami menulis surat kepada Imam Muzani untuk meminta penjelasan gimana sih sebenarnya. Inilah tabayun, penting ya. Ini namanya tabayun, budaya tabayun itu sangat penting. Jadi orang yang sudah dikenal sebagai ulama ahlus sunnah, terus ada isu-isu miring gitu, jangan dipercaya, itu namanya berita fasik. Walaupun yang membawa itu orang yang adil misalkan, tapi ini cerita tentang orang yang baik, kok ceritanya miring, maka jangan langsung diterima ya, tapi harus ditabayuni. Karena fasik itu inja'akum fasikun ya binabain fatabayanu, itu fasik itu ada memang orangnya, rawinya harus ditabayuni,
atau rawinya adil tapi kok beritanya fasik, beritanya ini rusak, kok nggak masuk akal, silahkan ditabayuni. Itu budaya tabayun, maka ditulislah. Kami menulis kepada Imam Al-Muzani untuk menanyakan tentang, mohon pada beliau untuk dijelaskanlah sunnah itu seperti apa, ajaran yang benar, ajaran Nabi seperti apa, tentang takdir, tentang iman, Murji'ah, tentang Quran, Mu'tazilah, tentang hari kebangkitan, tentang mizan, sirat, tentang melihat Allah. Cobalah diterangkan kepada kami, karena isunya seputar itu, ya. Baik, maka Imam Al-Muzani rahimahullah menulis risalah kepada mereka. Lalu mereka senang, bergembira, sudah mendapat tabayunnya, ternyata memang itu isu. Nah, betapa banyak orang yang hasad, atau orang yang, atau memang berita yang miring, sudah kadung didengar, maka perlu ada hak jawab. Nah, di sini yang akan kita baca adalah hak jawabnya Imam Al-Muzani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bi asanidi ila al-muallif ghafarallahu lahu wa li masyayikhihi wa tullabihi wa li walidayhi wa lana wa li walidina wa lil hadirin wal mustami'in. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, amma ba'du. Ini mulai kita baca risalah akidah Ahlussunnah, akidah salaf yang sangat berharga, menjadi rujukan bagi para ulama Ahlussunnah karena kedudukan yang menulis dan masa keemasan Islam pada saat risalah ini ditulis, sebagaimana sudah kita terangkan kemarin. Qala al-Imam Muzani, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah melindungi kita, wa iyyakum, dan anda sekalian, bittaqwa, dengan ketakwaan. Wa wafaqana wa iyyakum, semoga Allah memberi taufik kepada kita, wa iyyakum, kepada anda, limuwafaqatil huda, untuk selalu bersesuaian dengan hidayah. Para jamaah rahimakumullah, takwa itu memang masya Allah ya, takwa itu adalah pelindung. Makanya kalau di sini dikatakan asamanallah wa iyyakum bittaqwa, semoga Allah melindungi kami dan anda sekalian dengan takwa. Jadi takwa itu alat untuk melindungi, alat untuk keselamatan. Nah, inilah yang penting yang harus kita tanamkan kepada anak, istri, dan anak-anak kita di rumah, agar memiliki namanya sifat takwa. Itu yang kami tanamkan pada para santri kami di pesantren Al-Um, maupun di mana saja jamaah-jamaah yang mendengarkan pengajian kami, sebagaimana itu wasiat Allah, wasiat Rasul, wasiat para sahabat, para tabi'in. Ternyata memang itu yang kita butuhkan, dan itu pula yang ingin kita raih, yang wajib kita raih dengan adanya bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Karena takwa itu, Bapak Ibu rahimahullah, sebagaimana penjelasan Imam Ibnul Jauzi, ini saya tambahkan nih bonus. Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan, ketahuilah zaman itu tidak stabil, zaman itu terus berubah. Sebagaimana firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi zaman itu berubah terus di antara manusia, tidak ada yang tetap, zaman terus berubah. Itulah sifatnya dunia, dinamis dan berubah. Ya, sesekali melarat, sesekali kaya, sesekali menang, sesekali kalah, gitu. Sesekali senang, sesekali sedih. Lalu beliau mengatakan, as-sa'id, yang namanya orang yang berbahagia itu
adalah orang yang betul-betul menetapi satu dasar, satu prinsip, tidak bergeser dari prinsip ini. Satu prinsip dipegangi terus, itulah orang yang berbahagia apapun keadaannya. Dunia berbolak-balik seperti apa, tidak ada masalah. Apa itu satu prinsip? Yaitu takwa Allah. Takwa Allah ini itulah yang menjadikan, menentukan orang itu berbahagia apa tidak. Beliau mengatakan kalau memang orang itu kaya kemudian memiliki takwa, maka takwa itu membuatnya indah. Orang kaya punya takwa maka akan diperindah dengan hiasan takwa. Kalau dia orang melarat, maka takwa itu akan membukakan lebar-lebar ya pintu kesabaran di mana-mana, pintu kesabaran, dan itu adalah kelapangan. Kalau dia diberi sehat walafiat, maka takwa itu akan menyempurnakan nikmat. Dan kalau orang itu sedang diuji kesulitan dan bencana oleh Allah, maka takwa itu yang membuatnya bisa berlapang dada, bisa memikul segala beban. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah takwa yang merupakan pangkal daripada keselamatan atau akar keselamatan. Nah, semoga kita semua sebagaimana doa Imam Al-Muzani, semoga diijabahi oleh Allah, kita semua dilindungi dengan takwa oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga senantiasa diberi taufik untuk selalu sesuai dengan hidayah. Amma ba'du, fa innaka sa'altani, sesungguhnya engkau wahai orang yang menulis surat ya, sa'altani an udhiha laka minas sunnah amran tusabbiru nafsaka ala tamassuk bih wa tadra'u bihi anka subhal aqawil wa zaygha muhdatsatid dhallin wa qad syarahtu laka minhajan mudihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha bada'tu fi bihamdillahi rusdi wat tasdid. Fa innaka, sesungguhnya engkau sa'altani telah meminta pada saya an udhihalaka, agar aku menerangkan kepada engkau minas sunnati, dari sunnah, dari ajaran Nabi, amron, satu perkara, tusabbiru nafsak, yang bisa menjadikan engkau bisa menyabarkan nafsaka, dirimu, ala tamasuk bihi, untuk berpegang teguh dengannya, wa tadra'u bihi, dan sesuatu yang engkau bisa menghalau angka dari dirimu, subhal aqawil, subhat ucapan, omongan, isu, wa zaygha muhdatsatid dhallin, dan penyimpangan bid'ah-bid'ahnya orang yang sesat. Waqad syarahtu lak, saya sudah menerangkan kepada anda, kepadamu, minhajan, satu metode, satu jalan yang terang benderang, minhaj ya, atau manhaj sama manhajun atau minhajun, yaitu at-tariq al-wadih, satu jalan yang jelas, yang gamblang. Mudihan, yang menerangkan, betul-betul menerangkan, sudah cukup, risalah ini sudah cukup. Lam alu nafsi, saya tidak teledor ya, saya tidak berbuat kurang, saya tidak berbuat kurang terhadap diri saya, wa iyyaka, dan terhadap dirimu, fihi, di dalam risalah ini, nuskhan, yaitu dalam memberi nasihat. Saya dalam hal ini telah menulis dengan benar, dengan sempurna, tidak teledor, tidak kurang, sebagai nasihat atau ya sebagai mau'idhah, sebagai sikap tulus untuk diri saya dan diri anda. Bada'tu fihi, aku mulai di dalam tulisanku ini, jawabanku ini, bihamdillah, dengan memuji Allah, dzir rusdi, yang memiliki ar-rusd, yaitu hidayah, as-sadid, kalau di sini kan dzir rusdi wat tasdid, yang punya hidayah dan yang punya at-tasdid, yaitu pelurusan, pembenaran, pembetulan.
Tapi kalau di yang lain dzirrusdi as-sadid, yang memiliki ar-rusd, hidayah yang benar. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni al-wahidus samad laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathili fala sabihalah wala adila. As-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'ur rafi'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahaqqu man dzukir, yang paling berhak untuk diingat, untuk disebut namanya, untuk diingat namanya. Wa aula man syukir, zat yang paling utama untuk disyukuri, untuk disikapi dengan syukur, untuk diterima kasih. Wa alai uthni, dan kepadanya lah aku memuji. Al-wahidu, yang maha esa. As-samadu, yang maha sempurna. Laisa lahu sahibah, tidak ada baginya sahibah, istri atau teman hidup, teman pasangan hidup wanita, ya. Wala walad, juga tidak ada anak baginya. Tidak ada istri, tidak ada anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah Maha Esa, Maha Sempurna, tidak ada istri, tidak ada anak, ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak pernah menjadikan teman wanita untuk dirinya dan juga tidak menjadikan anak untuk dirinya. Jadi betul-betul Allah Tunggal Maha Esa, tidak seperti yang dikatakan oleh kaum musyrikin. Jalla anil mathil, Allah Maha Agung dari keserupaan, dari permisalan, dari sesuatu yang semisal dengan Allah. Allah Maha Esa, Maha Agung, Maha Sempurna. Fala syabihalah, maka tidak ada yang menyerupai Allah. Wala adil, juga tidak ada yang mirip. Yang mirip, yang syabih mirip tidak ada. Yang mathil serupa, asyabi yang mirip, al-adil yang setara tidak ada. Al-adil tidak ada, ya. Kalau adil bahasa sekarang itu adil, itu untuk saudara pripen, ya. Jadi IP, ya. Misalkan kita menikahi seorang wanita, lalu punya adik wanita dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, laki-laki lain, adik saya, adik kita yang menjadi suami dari adiknya istri kita, itu adil dalam bahasa Arab. Hada adili, gitu, ya. Itu adil. Baik, salah satu maknanya. As-sami al-basir, Allah yang maha mendengar, mendengar semua suara. Apa yang didengarkan oleh Allah? Semua suara, semua suara, apalagi doa. Makanya kalau sholat, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa saja yang memuji-mujinya. Jadi saat kita sholat memuji Allah, itu Allah mendengar. Yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Sami Allahu liman hamidah. Al-basir, Allah melihat. Apa yang dilihat oleh Allah? Semua al-mubsarat, semua objek yang bisa dilihat, dilihat sama Allah. Semua objek yang didengar, didengar oleh Allah. Semua suara didengar oleh Allah. Semua objek yang dilihat, dilihat oleh Allah. Al-alim, semua objek yang maklum, yang diketahui, maka Allah maha mengetahui. Tidak ada satupun yang luput, baik di langit maupun di bumi, ya, dan lain sebagainya. Al-khabir, Allah maha khabir, maha mengabarkan, maha mengetahui, sama dengan al-alim. Tapi juga Allah mengabarkan, nanti di hari akhirat mengabarkan, ya. Allah lebih mengerti daripada malaikat yang mencatat amal. Allah adalah al-alim, Allah adalah al-khabir. Al-mani, Allah adalah yang maha perkasa,
maha kuat, maha agung, maha perkasa. Maha perkasa itu tak terkalahkan, maha kuat, ya, kekuatannya tak terkalahkan, dan kebalikannya dia yang mengalahkan segala sesuatu. Allah adalah Al-Mani', Ar-Rafi', yang maha tinggi, Rafi'ul makan wal makanah, maha tinggi tempat dan kedudukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy, dan Allah adalah penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, yang tunduk kepadanya segala makhluk, ya, dan kekayaannya adalah seluruh jagat raya. Karena itu Allah adalah Ar-Rafi', Rafi'ul makan wal makanah. Baik, kita lanjut Al-Ulu. Jadi syarah akidah Syarhus Sunnah ini, akidah Imam Muzani yang disebut Syarhus Sunnah, ini berisi 21 akidah, 21 poin akidah. Ia memang tidak memuat segala-galanya, sesuai dengan permintaan apa yang dipertanyakan saja. Jadi beliau tidak membatasi bahwa akidah Islam itu ini saja, oh bukan. Tapi ini jawaban dari isu yang dituduhkan kepada beliau, berisi 21 pokok akidah. Di luar ini ya banyak. Pokok akidah kita itu ratusan poin, ya, akidah kita itu. Baik, nomor 1 kita bicara tentang al-uluh. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi suduru. Al-ulu adalah kemahatinggian Allah. Ini luar biasa. Kemahatinggian Allah itu langsung disebut pertama, dan kayaknya ini sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah dan kawan-kawan sekalian, tentang kemahatinggian Allah itu menjadi batu uji bagi manusia, apakah beriman, apakah kufur. Apalagi kemahatinggian Allah versi Al-Quran Sunnah yang sudah diijma' oleh salaful ummah, itu menjadi batu uji, ya, karena banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak percaya, para filosof tidak percaya. Kemudian dilanjut oleh semua yang terpengaruh oleh para filosof, apapun namanya, apakah ahli kalam atau apa, maka mereka rata-rata menolak apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diijma, disepakati bulat oleh seluruh sahabat Rasul, para tabi'in, bahkan oleh Imam Madzhab 4 sekalipun. Ya, oleh karena itulah ini tetap penting, dan penting ya karena kita setiap saat tidak lepas dari Allah, ya, selalu tawakal, selalu berdoa, selalu zikir, ya harus. Maka Asmaul Husna Al-Alai, Al-Alai, Allah yang maha tinggi, itu perlu dipahami dengan benar. Baik, alin ala arsyihi, Allah itu alin, maha tinggi, ala arsyihi, di atas arsy-Nya, ya, fi majdihi bidzatihi, ya, dalam naskah yang kita itu. Nah, di sini memang ada nomor 1, ya, ada footnote itu ditulis begitu. Nah, di dalam naskah yang lain fi majdihi bidzatihi, Allah itu maha tinggi di atas arsy, di atas arsy Allah. Ya, mengimani Allah tinggi di atas arsy-Nya itu super penting. Itu akidah Quran, akidah Sunnah, akidah ijma, dan doa kita setiap saat, termasuk doa ketika kesulitan seperti sekarang ini. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul aradin wa rabbul arsyil karim. Ya, itu doa untuk menghilangkan kesulitan. Kita mesti mengingat sifat Allah ini. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya dengan zatnya, ya, fi majdihi, dalam keagungannya dengan zatnya, wa wadanin bi ilmihi,
dia maha dekat dengan ilmunya bi khalqihi kepada makhluknya. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, Allah maha dekat dengan makhluknya. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya karena beristiwa di atas arsy. Allah maha dekat dengan makhluknya karena Allah maha mengetahui dengan ilmunya. Ya, maha dekat dengan ilmunya. Jadi yang dekat itu ilmunya, kekuasaannya, pengaturannya. Ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan anfadha berlaku, tembus berlaku, artinya tidak ada yang bisa menolak. Ya, anfadha, Allah yang menjalankan fi khalqihi, Allah yang menjalankan secara pasti, tidak ada yang menolak fi khalqihi terhadap makhluknya, di dalam makhluknya sabiqul maqdur, apa yang terlebih dahulu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata yang berkhianat, ya, mata yang mencuri pandang, wa ma tukhfi sudur, ataupun dada yang menyembunyikan sesuatu, Allah tahu. Kita melirik, Allah tahu, ya. Kemudian hati kita mikir apa, Allah tahu. Jadi Allah maha tahu, maha dekat dengan manusia dengan ilmunya. Tapi di waktu yang sama dia maha tinggi di atas segala makhluknya, beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Baik, ini penting, tapi kita baca dulu karena untuk mengkhatamkan juga. Tidak semuanya waktu kita habiskan di sini. Nanti kalau ada waktu baru kita kembali. Yang penting kita baca sampai 7 akidah, 7 poin lah ya, karena dibagi 3 kan 21, bagi 3 kali pertemuan 3 hari. Baik. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini tentu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bersifat ijma'. Ijma' Allah di atas arsy. Yang mengatakan ijma' banyak para ulama. Banyak para ulama mengatakan ini ijma', ya. Termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghr, dan para ulama-ulama yang lain. Termasuk ketika Imam Muzani menceritakan ini, itu nanti akan kita dapati ini ternyata beliau ceritakan bukan dari beliau sendiri, dari seluruh ulama yang beliau temui pada zamannya. Begitu pula Imam As-Sabuni rahimahullah dan lain sebagainya. Sudah kita kumpulkan belasan para ulama yang menceritakan bahwa ini adalah ijma' salafus soleh, ijma' sahabat, ijma' tabi'in, ijma' para ulama di zaman salaf ataupun yang mengikut salaf. Baik, akidah kedua, al-qada wal qadar. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmih wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a khalaqal khalqa bi masyiati min ghairi hajatin kanat bih. Baik, satu persatu kita terjemah tentang sekarang bicara soal qada dan qadar. Jadi yang pertama itu Imam Muzani sudah membuktikan dirinya Ahlussunnah, dirinya pengikut salafus soleh, sama dengan ulama yang lain. Bukan ahli bid'ah, bukan ahli kalam, ya, bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah, bukan Kullabiyah, bukan yang lain. Al-qada wal qadar, begitu pula tentang qada dan qadar, tentang keputusan Allah dan tentang ketetapan Allah. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmih, seluruh manusia amiluna pasti melakukan bisa bikin ilmihi berdasarkan ilmu Allah yang sudah terlebih dahulu, yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi semua yang kita lakukan, Bapak Ibu rahimakumullah,
itu adalah atas dasar takdir, tidak bisa keluar dari takdir. Tidak bisa keluar dari takdir. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Jadi kita nggak bisa keluar dari takdir. Manusia semua akan melakukan apa yang Allah takdirkan, apa yang terlebih dahulu ilmu Allah sudah menetapkan. Nah, ini menjadi inti pula bahwa takdir itu intinya ada pada ilmu Allah. Ilmu Allah itu bagian daripada rububiyah Allah. Bagian daripada rububiyah Allah, kekuasaan Allah. Karena Allah kuasa, Allah punya ilmu. Allah punya ilmu meliputi segala sesuatu, ya, termasuk ilmu tentang seluruh makhluk, termasuk apa yang belum ada, bagaimana kalau ada. Nah, itu yang Allah ketahui, lalu ditulis ilmunya. Dan nanti terjadi seperti itu, tidak akan meleset dari itu. Itulah namanya amiluna bisabiqi ilmihi wa nafiduna lima khalaqahum lah. Wa nafiduna, dan pasti melaksanakan lima khalaqahum, apa yang, untuk apa yang mereka diciptakan oleh Allah, lahu, untuknya. Mereka diciptakan oleh Allah untuk sesuatu. Untuk sesuatu, min khairin, apakah itu baik, wasarin, ataukah itu buruk. Ya, la yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'a. Manusia tidak memiliki, ya, tidak memiliki untuk dirinya, ya, kemanfaatan dari ketaatan. Wala yajiduna ila sarfil maksiati anha daf'a. Tidak mendapatkan, ya, untuk memalingkan maksiat dari dirinya itu dengan mengelak. Tidak mendapatkan pengelakan untuk menolak maksiat dari dirinya. Manusia nggak mampu, karena memang masyiahnya di bawah masyiah Allah. Makanya ini penting. Jadi beriman kepada takdir itu penting sekali. Salah satunya adalah menjadikan kita selalu optimis. Selalu optimis. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan Allah. Kebaikan, keburukan di tangan Allah. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa siapa saja yang meminta kepadanya, minta baik dikasih baik, minta dijauhkan dari buruk dikasih jauh dari buruk. Begitu seterusnya. Jadi harus optimis. Kemudian juga kalaupun banyak musuh sedunia pun ngeroyok, misalnya sebagaimana yang pernah terjadi, bagaimana Afghanistan itu dikeroyok, ya, sama Amerika dan sekutunya, dan tidak ada yang berani menentang Amerika. Dikeroyok, mau dikubur, sudah dinyatakan, ya, oleh George Bush waktu itu, ada videonya di YouTube sampai sekarang, ya, bahwa ini adalah kuburan bagi Afghanistan. Waktu itu disebut Taliban, ya. Ini adalah kuburan bagi Taliban, tidak akan pernah hidup lagi selamanya. Udah, pokoknya semacam itulah. Apa yang terjadi 20 tahun setelahnya loh, malah mereka yang hidup, mereka yang berkuasa dengan izin Allah, bukan dengan siapa-siapa. Kalau kekuatan global ya inginnya itu mati. Tapi yang lucu di abad berapa ini? Di abad 20, di abad 21 ini, ya, justru malah muncul sebuah negara murni dikuasai oleh orang surbanan. Orang bersurban, orang surbanan, jenggoten, itu punya negara besar lagi, ya kan? Negara besar, aneh bin ajaib, walaupun tidak diakui seluruh dunia, gitu. Ini kita membaca keunikan ini aja, ya, yang perlu diketahui, ya. Jadi unik, betul-betul unik, jadi lucu gitu, ya. Jadi dimusuhi seluruh dunia, ya, digempur dengan senjata yang paling canggih, yang menghancurkan sekalipun. Dijajah 20 tahun, loh, penjajahnya yang kalah, yang keok, yang pulang lari. Kemudian seluruh harta Afghanistan dibekukan, bahkan hampir 200-an
para teknokrat dan orang-orang yang bisa menjalankan negara dibawa keluar dengan harapan supaya mati, dan seluruh peralatan perang Amerika dirusak supaya nggak bisa dipakai. Aneh, tidak diakui oleh seluruh dunia. Uangnya secara zalim dibekukan, uang rakyat Afghanistan. Ya, kemudian ternyata bisa bertahan, malah negaranya aman, semua kendaraan bisa diperbaiki, di bengkel-bengkeli sendiri. Pokoknya aneh bin ajaib. Artinya apa? Maksud kita itu, yang terjadi itu tidak seperti yang dilakukan, yang dimakar oleh orang atau yang disepakati oleh orang sedunia sekalipun. Yang terjadi itu apa yang Allah kehendaki, titik. Apa yang Allah kehendaki. Jadi ini bisa memberikan harapan bagi negara-negara yang biasa-biasa, yang miskin, yang dianggap terbelakang. Kalau dijajah itu ya harus melawan. Kayak Indonesia dulu loh. Indonesia dijajah ya katakanlah 350 tahun. Yang ngomong ini Pak Karno loh ya. Ada videonya. Pak Karno itu bilang, jadi kan ada orang bilang, siapa yang mengatakan kita dijajah 350 tahun? Itu Pak Karno. Saya menonton sendiri. Oh, Pak Karno bilang kita ini dijajah, bahkan pakai bahasa Inggris ya. Jadi 350 tahun. Tapi berhasil, sabar. Oh, berarti memang super sabar orang Indonesia ya. Sehingga lahirlah namanya bangsa Indonesia. Waktu itu tidak ada Indonesia. Jadi lahirnya Indonesia ini karena perjuangan orang-orang yang sabar ini melawan penjajah Eropa. Penjajah Eropa, Belanda. Lah Afghanistan dijajah oleh Amerika cuma 20 tahun, hebat juga ya. 20 tahun, bukan ratusan tahun, 20 tahun. Nah ini artinya, ini kaitannya dengan takdir. Dunia ini di tangan Allah. Termasuk yang terjadi sekarang, Rusia menggempur Ukraina dan seterusnya, ya luar biasa lah. Ya kita nggak bahas itu nanti, Kak. Mari ya kita ya. Fokus kembali. Jadi kita untuk diri kita sendiri, makanya la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau Allah nggak menolong nggak bisa. Untuk taat tanpa taufik dari Allah nggak bisa. Untuk bisa menyelamatkan diri dari maksiat tanpa taufik Allah nggak bisa. Disitulah pentingnya kita merapat kepada Allah, minta tolong pada Allah, tawakal pada Allah. Sama dengan coba ini perhatikan perjuangan Palestina. Palestina mulai 47 ya sudah dijajah sampai hari ini oleh dunia, oleh Amerika dan Inggris. Waktu itu oleh Inggris, dilanjutkan oleh Amerika yang memang kan itu pemenang perang dunia kedua itu ya, dan yang lain tunduk patuh tidak berani. Nah orang Palestina berjuang terus sampai tinggal sedikit wilayahnya, hanya tinggal Gaza, dikit pinggir pantai sama beberapa kawasan di tepi barat Dofa Gharbiyah, dan terus sampai sekarang subhanallah masih hidup. Bahkan sekarang kalau mau perang itu yang takut Israel. Israel itu takut kalau perang kembali dengan Gaza. Itu fakta kalau kita mau membaca sejarah perjuangan rakyat Palestina yang dijajah ya. Dan sekarang ini Israel termasuk masa paling lemah. Kalau sekarang ini sedang terbelah di dalam. Netanyahu sudah tersingkir ya kan. Kemudian fokusnya akan membangun Israel Raya di Ukraina, bukan lagi di Palestina, karena mereka selama ini dibohongi, salah, nggak ada bukti. Haikal Solomon nggak ada di situ, adanya di Ukraina. Begitu, nggak ada. Sudah nggak bisa hidup nyenyak, nggak nyaman, ya memang menjadi penjajah terus. Kan nggak bisa menghilangkan nama penjajah dari mereka walaupun berusaha keras. Dan Palestina nggak bisa diduduki, Masjidil Aqsa juga terus bisa bertahan. Nah ini semua sekali lagi. Pokoknya yang menetapkan itu Allah, menentukan Allah. Kita umat Islam hanya wajib berusaha maksimal saja. Wajib berusaha maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain usaha maksimal, dengan tetap meyakini apa yang sudah dikabarkan oleh Allah. Misalkan nanti
bahwa Eropa itu akan menjadi Islam. Ya memang sebelum Islam semuanya sih kayaknya disebutkan dalam hadis Nabi, nanti umat Islam itu akan berkoalisi, bersekutu, berkoalisi dengan Romawi, dengan bangsa Eropa. Waktu itu belum Islam semua, jadi Eropa belum Islam semua, tapi pada akhirnya nanti semuanya pada Islam, ya. Nah, ketika sudah dikabarkan ya tinggal diyakini saja. Kapan, bagaimana, oleh siapa ya enggak perlu ngurus lah. Enggak perlu jadi persoalan itu ya. Yang penting diimani, diyakini, dan kita berjuang maksimal untuk bisa ikut andil di dalam penyebaran agama dan mempertahankan agama. Sebenarnya ya agama itu nggak butuh kita, yang butuh agama itu kita. Karena soal agama itu milik Allah. Allah sudah jamin bahwa agama ini akan dimenangkan oleh Allah dengan caranya. Kita nggak berjuang pun ya nggak masalah. Allah pasti punya cara. Bahkan naudzubillah, jangan sampai ya kita ini diganti oleh Allah dengan kaum yang lain gara-gara tidak mau mengambil bagian. Nah, yang ketiga tentang al-malaika. Khalaqal khalqa bimasyiatih. Qala al-Imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani rahimahullah, khalaqal khalqa bimasyiatih an ghairi, bukan khairi ya, salah itu ya. An ghairi hajatin, ini mana sudah selesai. Baik. Min ghairi hajatin sebenarnya. Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin atau min ghairi hajatin kanat bihi. Fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wajaba lahum ala ibadatihi faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsy hamilun wa ta'ifatun minhum hawla arsyihi yusabbihun. Nah, wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusulan ila rusulih wa ba'dun mudabbiruna li amrih. Khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk bimasyiati dengan kehendaknya, min ghairi hajatin kanat bihi, tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan ada pada diri Allah kepada makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Allah menciptakan tidak butuh makhluk, ya. Allah tidak butuh makhluk karena Allah maha kaya, ghaniyun anil alamin, tidak membutuhkan alam semesta. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih, Allah menciptakan para malaikat seluruhnya agar taat kepada Allah. Karena itu malaikat itu maksum. Kalau ada orang bertanya, kenapa sih Allah itu menciptakan manusia bisa berbuat taat, bisa berbuat doa, kenapa harus diuji demikian? Kenapa enggak langsung aja menciptakan kita itu suci begitu? Kalau itu pertanyaannya, sudah, Allah sudah menciptakan makhluk suci. Siapa? Malaikat. Allah memang ingin, karena Allah maha berkehendak, maha kuasa, Allah berkehendak ingin menciptakan makhluk versi lain, versi kita manusia yang diuji dan diciptakan dari tanah. Sementara kalau jin diciptakan dari api, itu juga versi lain tapi gaib. Sama gaibnya dengan malaikat tapi versi lain. Kalau yang suci ya malaikat. Nah, kita dan jin itu diciptakan sama-sama sebagai makhluk mukallaf, diuji dengan syarat ada akal pikirannya, kemudian diuji oleh Allah. Apakah beriman ataukah kafir, taat ataukah maksiat. Wajabalahum ala ibadatih. Nah, untuk malaikat wajabalahum, Allah menjabal mereka. Menjabal itu menciptakan mereka, memfitrahkan mereka ala ibadati, untuk beribadah. Memang karakternya ibadah, ibadah saja, nggak ada yang lain.
Faminhum malaikatun biqudrati lil arsy hamilun. Di antara malaikat itu ada malaikat-malaikat yang memikul arsy dengan kekuatan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, mampu memikul arsy, mampu memikul arsy. Wa ta'ifatun minhum haula arsy yusabbihun, dan sekumpulan satu kelompok malaikat minhum dari malaikat haula arsyihi, di seputar arsy Allah, yusabbihun, terus bertasbih. Ada malaikat yang ahli bertasbih di sekitar arsy. Ya, tentang arsy, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Wah, ini penting Bapak Ibu rahimahullah. Apa hubungannya kita iman dengan malaikat-malaikat begini nih? Ada malaikat, ada mikul arsy, ada yang samping arsy, di kanan kiri arsy, di sekitarnya mereka bertasbih. Memang apa hubungannya dengan kita? Perhatikan di dalam surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di seputar arsy semuanya terus bertasbih memuji-muji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, mereka para malaikat itu beriman kepada Allah. Malaikat pun beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka itu yang di atas arsy itu mereka beristighfar untuk manusia yang beriman. Loh Bapak Ibu, kula panjenengan ini yang beriman, yang selalu beriman kepada Allah, itu selalu mendapatkan istighfarnya malaikat di atas sana yang ada di sekitar arsy. Mereka bukan hanya bertasbih saja, bukan hanya beriman saja, tapi terus menerus beristighfar untuk yang beriman. Maka berbahagialah kita orang yang mukmin. Walaupun kita seorang diri, jangan merasa sendiri, karena bersama kita para malaikat. Walaupun berdakwah misalkan dimusuhi, kok nggak ada ya yang memuji, yang mengapresiasi, apalagi yang mendukung gitu kan. Ya jangan bersedih. Ada banyak para malaikat yang beristighfar untuk kamu, yang mendoakan kamu. Itu yang di sana, belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Jadi kita ini erat hubungannya dengan para malaikat. Maka penting mengimani malaikat. Dan malaikat bukan dewa dan bukan dewi. Malaikat ya malaikat, dewa dewi itu adalah hurufat. Ya, baik. Terus wa akharuna bihamdi yuqaddisun, dan kelompok malaikat yang lain selalu mensucikan Allah dengan bertahmid kepadanya. Wastafa minhum, dan Allah memilih di antara malaikat rusulan sebagai rasul dari malaikat, ila rusulihi, sebagai utusan untuk mendatangi rasul-rasul manusia. Wa ba'dun, dan sebagian malaikat mudabbiruna li amrih, malaikat yang lain itu selalu mengurus berdasarkan perintah Allah, mengurusi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Rabbul Alamin yang Maha Kuasa menciptakan malaikat untuk menunjukkan kekuasaannya dan mengatur alam semesta melalui para malaikat yang diperintahkannya. Adam alaihissalam. Sekarang tentang Nabi Adam alaihissalam. Qala Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah, "Tsumma khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatah wa qabla dzalika lil ardi khalaqah wa nahahu an syajaratin qad nafada qada'u alayhi bi akliha thumma ibtalahu bima nahahu anhu minha thumma sallata alayhi aduwahu fa aghwahu alayha wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababa fama wajada ila tarki akliha sabila wa la'anhu la madhaba." Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, bukan dengan kekuasaannya, tapi dengan tangannya. Begitu Allah berfirman, ya. Begitu Allah berfirman,
Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya, hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Itu firman Allah dalam Quran. Jadi Allah menciptakan Adam dengan tangannya, wa askanahu jannata, dan Allah menempatkan Adam di surganya. Wa qabla dzalik, sebelum Allah menciptakan Adam, jauh sebelum itu Allah sudah khalaqahu, menciptakan Adam, menetapkan takdir penciptaan Adam lil ardi, untuk bumi. Wa nahahu, dan Allah sudah melarang Adam an syajaratin, dari mendekati pohon qad nafadha qada'uhu, yang telah berlaku qada'uhu, keputusan Allah alaihi, akan mengenai Adam, beli akliha, untuk memakan buah dari pohon ini. Summa btalahu bima nahahu anhu minha, kemudian Allah menguji Adam dengan sesuatu yang Allah sudah melarangnya, dari memakan buah yang disebutkan ini, yang orang menyebutnya buah khuldi, ya, khuldi itu kan memang itu bahan iblis untuk merayu Adam. Maukah kamu kan suka di surga? Iya. Mau kamu hidup di sini abadi? Ya maulah. Nah, kamu tahu kenapa kamu nggak boleh makan buah itu? Iya, tahu kenapa? Ya karena siapa saja yang makan buah itu akan kekal di dalamnya. Kalau kamu ingin kekal, ya silakan minum. Kalau enggak, kamu ya bisa mati. Gitu ya. Jadi Nabi Adam senang kekal. Semua kebutuhan sudah terpenuhi. Kalau dirayu dengan yang lain ya nggak mempan. Tapi dirayu dengan hajatnya Adam. Adam punya hajat namanya kekal, kan? Dia ingin kekal di surga. Akhirnya dirayu. Subhanallah, takdir sudah tertulis dan harus terlaksana. Akhirnya beliau pun melanggarnya. Summa sallatu alaihi aduwahu fa'aghwahu alaiha, kemudian Allah menguasakan atas Adam musuhnya, lalu musuhnya itu menyesatkannya, ya, menyesatkan Adam atas pelanggaran terhadap pohon tersebut. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa, Allah menjadikan makannya Adam terhadap buah dari pohon itu sebagai faktor yang menyebabkan untuk dipindah ke bumi, yang itu sudah ditakdirkan sebelumnya. Fama wajada ila tarki akliha sabila, maka Nabi Adam tidak punya jalan untuk tidak memakannya. Wala anhu la madhaba, tidak punya tempat keluar, ya, untuk bisa keluar daripadanya, sehingga mesti harus menjalankannya untuk melaksanakan ujian dari Allah, takdir dari Allah. Dan nanti Adam dan anak cucunya dijanji, kalau kamu mau kembali ke surga, silakan sekarang kamu beramal di dunia sebentar saja, ya, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun, habis itu mati, habis itu kiamat, habis itu baru siapa yang lulus masuk ke dalam surga kembali abadi selamanya. A'malu alil jannati wan nar, amalan ahli surga neraka. 5. Tsumma khalaqal jannati min dzurriyyati ahla, kemudian Allah menciptakan untuk surga dari keturunan Adam ahla, sebagai penghuni selamanya. Fahum bi a'maliha bi masyiati amilun, maka mereka dengan amal-amalnya berdasarkan kehendak Allah mereka akan melakukan. Wa bi qudrati wa bi iradati yanfudun, mereka berdasarkan kekuasaan Allah dan kehendak Allah mereka akan melakukan. Wa khalaqa min dzurriyyati linari ahla, Allah menciptakan dari keturunan Adam linari, untuk neraka ahla penghuni. Fa khalaqa lahum ayuna la yubsiruna biha, maka Allah menciptakan untuk yang ahli neraka ini mata la yubsiruna biha, yang tidak mereka gunakan untuk melihat. Punya mata tapi mereka tidak melihat dengan mata itu. Wa adzanan, dan telinga-telinga la yasmauna biha, yang tidak mendengar dengan telinga itu. Wa quluban, dan hati la yafqahuna biha, yang mereka tidak faham, tidak menggunakan untuk faham dengan hati itu. Fahum bidzalika anil huda mahjubun, maka dengan demikian mereka dari hidayah terhijab. Wa bi a'mali ahli nari bisabiqi qadari ya'malun, dan dengan amal ahli neraka berdasarkan takdir yang sebelumnya, ya'malun, mereka beramal.
Sehingga yang ahli surga ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, beramal dengan amalan ahli surga, lalu masuk surga. Dan yang ahli neraka dimudahkan untuk melakukan amalan ahli neraka, lalu masuk neraka. Ya, al-imanu iman, wal imanu qaulun wa amalun wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma wa la imana illa bi amal wa la amala illa bi iman. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, keduanya adalah pasangan, wa nidhamani dan dua sistem, wa qarinani dan dua yang terkait, ya, tak terpisahkan. La nufarriqu bainahuma, kita tidak memisahkan antara keduanya. La imana illa bi amal, tidak ada iman kecuali dengan amal. Wala amal illa bi iman, tidak ada amal kecuali dengan iman. Iman tanpa amal, imannya tidak sah. Amal tanpa iman, amalnya tidak sah. Namanya iman mesti beramal. Oleh karena itulah wajib perhatian setelah beriman, membaca dua syahadat, wajib ada buktinya, namanya amal sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah satu amalan yang ijma' para sahabat, para salafus saleh, ya, bahwa Abdullah bin Syakik berkata, para sahabat Nabi tidak memandang ada amal yang ditinggalkannya bernilai kufur selain daripada sholat. Jadi kalau tidak sholat adalah kufur, karena sholat adalah bukti keimanan seseorang. Wal mu'minuna bil imani yatafadalun, orang-orang mukmin bil imani, dalam iman, fil iman, dalam iman, yatafadaluna, yaitu mereka saling saling berlomba di situ, ya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Yatafadalun, mereka ada yang lebih, ada yang kurang. Mereka berbeda-beda kadarnya. Wa bi salihil amali hum mutazaidun, dengan soleh, dengan amal soleh mereka itu bisa menambah iman. Wa la yakhrujuna bi dzunubi minal iman, dan mereka tidaklah keluar dari iman hanya karena dosa. Wala yakfuruna bi rukubi ma'siyatin wala isyan, mereka tidak menjadi kafir hanya karena melakukan maksiat atau pembangkangan. Wala nujibu li muhsinihim al jinana, dan tapi kita juga tidak bisa memastikan surga bagi yang telah berbuat baik dari orang mukmin. Ba'da man aujaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah orang-orang yang sudah diwajibkan baginya surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti 10 sahabat ahli surga, seluruh istri Nabi ahli surga, itu nama-nama tertentu. Kalau selebihnya seperti kita ini, kita nggak bisa memastikan orang baik pasti surga, oh tidak, tapi berharap surga. Orang buruk selama dia cuma fasik saja, muslim buruk, nggak bisa kalau kita pasti neraka, oh nggak bisa. Tapi wala nasyhadu ala muslim binar, kita tidak boleh menjadi saksi, menyaksikan masuk neraka orang yang buruk dari orang mukmin. Ada orang mukmin buruk, ya. Tapi kalau orang kafir ya pasti. Ini kalau orang mukmin yang fasik tidak boleh dipastikan, tapi ditakutkan, dikhawatirkan. Nakhafu alaihim annar, karena memang sudah melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan untuk masuk neraka. Soalnya masuk neraka itu kembali kepada Allah. Jadi orang mukmin yang fasik itu tahta masyiatillah, insya'a ghafara lahu bi fadlih wa adkhalahul jannah, wa insya'a 'adzabahu bihi bi adlih. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga dengan karunia-Nya. Kalau Allah berkehendak, Allah memasukkannya ke dalam neraka dengan keadilannya. Tidak ada zalim. Ya, jadi manusia itu baina al-fadli wal adli. Baik. Terus Al-Quran, akidah Quran. Zaman itu sangat kencang sekali fitnah Quran makhluk oleh Mu'tazilah. Al-Quran wal Quranu kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Al-Quran ini adalah firman Allah azza wa jalla, min ladunhu berasal dari sisi Allah. Allah yang bicara Al-Quran, Allah berfirman dengan Al-Quran. Dari Allah dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar, malam berkah di bulan Ramadan, oleh Jibril alaihissalam.
lalu diturunkan secara berangsur-angsur selama 2-3 tahun sepanjang hayat Nabi menjadi Rasul. Walaysa bimakhluqin fayabidu, Quran bukanlah makhluk sehingga hancur. Quran enggak hancur, makanya di akhir zaman Quran diangkat oleh Allah, ya, baik dari mushaf maupun dari hati manusia yang hafal Quran. Quran adalah firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Kedelapan, sifat. Lanjut. Wa kalimatullah wa qudratullah wa na'tu wa sifatu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azaliyatun wa laysat bimuhdatsatin fatabidu wala kana rabbuna mana ini ya, sifat wala kana rabbuna naqisan fayazidu. Kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, wa qudratullah, dan kekuatan Allah, wa na'tuhu, dan sifat Allah, wa sifatuhu, dan sifat Allah, kamilatun, bersifat sempurna, ghairu makhluqatin, bukan makhluk, tidak diciptakan oleh Allah, daimatun, bersifat abadi, azaliyatun, bersifat azali, walaysat bimuhdatsatin fatabi, bukan makhluk sehingga bisa hancur, bukan makhluk. Walakana rabbuna naqisan, dan Tuhan kita bukanlah sesuatu yang kurang, fayazitu, lalu menerima penambahan. Oh tidak, Allah adalah maha sempurna, tidak pernah berkurang. Jadi Allah sempurna sejak azali dan abadi. Jallat sifatu an syabahi sifatil makhluqin, maha agung Allah dari sifat-sifatnya, maha agung dari keserupaan sifat-sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitanul wasifina, dan terbatas dari sifat Allah fitanul wasifin, kecerdasan orang-orang yang menerangkan tentang Allah. Kalau orang manusia menceritakan tentang Allah dengan akal pikirannya secerdas apapun, maka akalnya itu masih jauh di bawah kesempurnaan Allah. Jadi tidak bisa menceritakan kesempurnaan Allah. Apa yang diucapkan oleh manusia itu Allah tidak begitu. Allah itu hanya seperti yang Allah firmankan. Allah itu seperti yang Nabi sabdakan. Makanya asma dan sifat itu adalah pintu terlebar untuk mengenal Allah. Pintu untuk ma'rifatullah adalah mengenali asmaul husna dan sifat-sifat Allah al-ulia yang ada di Al-Quran dan al-hadis. Itulah akidah salafus soleh, ahli sunnah, ahli hadis, akidah Imam Syafi'i rahimahullah dan para imam ahli hadis yang lain. Ya, baik, terus. Qaribun bil ijabati inda su'al, Allah itu maha dekat dari jawaban, dekat ya dengan jawaban terhadap orang yang bertanya. Kalau sampai ingin tahu Allah dekat, silakan berdoa, maka Allah itu dekat dengan jawaban terhadap doa orang yang berdoa. Ba'idun bi ta'azzuzi la yunal, Allah maha jauh, menjauh bil ta'azzuz, gara-gara orang sombong. La yunal, Allah tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai dengan kesombongan, semakin jauh. Alin ala arsyih, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Bainun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Ini bantahan terhadap akidah manunggaling kaula Gusti. Maujudun walaysa bima'dumin, Allah itu ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Wala bimafqudin, juga bukan sesuatu yang hilang. Oh bukan, Allah ada. Allah ada, Allah dekat. Ya, dengan ilmu dan kekuasaannya dan dengan pertolongannya bagi orang-orang yang beriman. Al-ajal, oh ini sudah berapa ini? Tadi nggak kelewat. Ya sudah, oh iman 6 ya. Lewat ini sudah. Kelewat target, nggak apa-apa. Baik, demikian ini yang sudah kita pelajari. Ya. Al-Quran, sifat. Baik, alhamdulillah ada waktu sedikit, mungkin ada yang bertanya, kita persilahkan.
sampai ajal. Poin nomor 9 dan seterusnya nanti pokoknya tinggal sisanya dibagi 2 pertemuan. Monggo, ada yang bertanya? Oke. Silakan. Nanti kalau nggak salah, orang yang nggak sholat itu walaupun dia sudah muslim, dia kafir gitu. Itu secara mutlak atau gimana? Ya. Jadi para ulama membahas panjang lebar soal sholat, ya, orang muslim yang tidak sholat. Tapi supaya mudah kita sebut saja. Pertama, menurut Al-Quran, sifat orang mukmin yang disebut di dalam Al-Quran itu kaitannya dengan sholat apa? Kaitannya dengan sholat. Bagaimana orang mukmin itu kaitannya dengan sholat? Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ada juga daimun. Orang mukmin itu orang yang selalu sholat, menjaga sholat. Itu orang mukmin di Quran. Terus kalau sifat orang kafir apa? Tidak pernah sholat. Kalau orang munafik, nah, kadang sholat, kadang tidak. Bahkan ada yang nggak sholat, bahkan ada yang sholat hari raya saja. Ya. Jadi sudah jelas orang mukmin itu adalah selalu muhafidz li sholat, menjaga sholat, mendawam sholat, melestarikan sholat. Ya, itu sifatnya orang mukmin. Itu aja yang harus kita jadikan patokan. Terus kalau orang kafir tidak pernah sholat, masalah kakum fisakor, masalah kakum fisakor, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa sama masuk neraka sakor? Dulu di dunia kami nggak sholat, kami tidak pernah sholat. Ya, sementara kalau munafik, ya sholat, ya tidak. Ketika sholat itu pun ya males. Yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu sholat, mereka sholatnya sambil ogah-ogahan, agak males. Coba itu aja dirasa. Kita ini kepingin yang menjaga sholat seperti yang disebut dalam Al-Quran, berarti mukmin, ataukah tidak sholat sama sekali, berarti kafir, ataukah malas sholat, kadang tidak, waduh, berarti munafik dong. Ya. Artinya biar kita sendiri yang menilai diri kita. Nah, kalau dia mengingkari kewajiban sholat, sepakat ijma, itu murtad. Kalau dia meyakini sholat wajib, tapi saya nggak mau melakukan, ya. Nah, males, nggak sholat sama sekali. Nah, itulah yang juga dimaksudkan oleh Abdullah bin Syakik, seorang ulama tabi'in, yang mengatakan bahwa kana ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun illa as-salah. Para sahabat Nabi dulu itu semuanya berpandangan tidak ada satu amal yang meninggalkannya dinilai sebagai kekufuran kecuali salat. Maka ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai kita atau ada anggota keluarga kita yang tidak sholat. Ya, apalagi ada hadisnya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat terang-terangan, terang-terangan, aku nggak sholat, terang-terangan gitu ya, maka dia telah kufur. Kan menakutkan gitu. Fadal. Kalau seandainya jelas dia meninggalkan sholat sebagai muslim, kemudian kita memutuskan ketika dia meninggal kita tidak mensolati, kita boleh nggak? Baik. Bagaimana kalau ada muslim begitu, KTP muslim, sunat muslim, nikah muslim, nggak pernah sholat ketika mati? Sepakat para ulama, orang soleh tidak boleh menyolati. Keluarganya silakan sama sholat-sholati dewi, tapi orang soleh, para ustadz, para kiai, para imam jangan menyolati. Itu sebagai bentuk pengingkaran, ingkarul mungkar, dan sebagai bentuk memberi pelajaran bagi yang lain. Gitu ya. Jadi ya monggo keluarganya diurus secara Islam, monggo. Tapi orang-orang yang baik tidak usah nyolati. Kenapa? Dia sendiri tidak menghormati dirinya dengan sholat. Ngapain saya susah-susah harus sholat menyolati dirinya? Dia itu loh nggak mikir keselamatan dirinya.
Nah kok karuan dia sholat ya, karena dia sholat, dia perhatian ya saya sholati, kan seperti itu. Nah itu penting sekali difahami dalam hal ini sebagai bentuk sosial kita itu seperti apa. Ya seperti itu, kita nggak melarang orang menyolati, tapi kita nggak mau untuk menyolati kalau memang dia terkenal dia nggak sholat. Demikian, karena perlu persiapan ke berbuka supaya tidak telat nanti bukanya, kiranya cukup. Dan monggo yang ingin mendapatkan sanad, ijazah sanad sampai kepada Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, ikuti pengumuman yang ada di situ, Google Formnya silakan nulis sendiri ya, yang minat ya, yang nggak minat ya nggak masalah. Demikian, semoga apa yang kita kaji berguna, bermanfaat, dan Allah senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita, keluarga kita, dan kepada semua orang yang kita cintai ataupun yang mencintai kita, dengan hidayah Islam, hidup dan wafat menghadap Allah, semuanya di atas Islam, iman dan sunnah. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa waffaqanallahu fi hadzal Ramadan ala ta'ah wa ala ijtinabil ma'asi. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.